Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta SMP Negeri 3 Kota Bekasi menjadi salah satu proyek dalam mencegah adanya perundungan di tingkat sekolah. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto sebelumnya mendatangi SMP Negeri 3 Kota Bekasi dalam rangka program Agen Perubahan Anti Perundungan. Siswa-siswi harus menjadi tameng terdepan dalam memutus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Lalu sesungguhnya seperti apa pengawasan dan juga laporan dari kasus perundungan yang dialami oleh siswa? Kita akan berbincang langsung bersama Ketua KPAD Kota Bekasi Bapak Aris Setiawan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, pemerintah Kota Bekasi ada salah satu sekolah yakni SMP Negeri 3 Kota Bekasi menjadi pilot project dalam Agen Perubahan Anti Perundungan. Nah, KPAD Kota Bekasi melihat atau sejauh ini bagaimana kasus pelaporan perundungan yang dialami terhadap korban anak-anak sekolah ini, Pak Aris? Iya, pertama apresiasi terhadap SMP Negeri 3 Kota Bekasi yang mendeklarasikan diri untuk siswa-siswanya Agen Perubahan Anti Perundungan. Lalu kemudian terkait dengan laporan kasus yang terjadi di Kota Bekasi, khususnya yang diadukan ke kami, kurang lebih dari Januari, periode Januari sampai dengan akhir Oktober itu kurang lebih ada 5 kasus. Dan kasus yang banyak terjadi karena memang dari Januari sampai Oktober itu kan memang kasus yang dilaporkan itu karena memang pembelajarannya kan terbatas, jadi dengan online. Jadi memang kasusnya yang dilaporkan kami adalah perilaku atau ungkapan verbal yang disampaikan oleh laporannya oleh tenaga pendidik ke siswanya. Jadi dari beberapa kasus yang sampai kami, yang diadukan ke kami itu rata-rata terjadi di sekolah dan diduga informasinya memang dari tenaga pendidik seperti itu, Mas. Baik, tenaga pendidik ini berkata kasar atau seperti apa, Pak Aris? Iya, ada yang kasar, ada juga yang sifatnya intimidasi, kemudian membandingkan dengan siswa lainnya atau kemudian menjatuhkan secara mental karena faktor keterlambatan dari mengumpulkan tugasnya, kemudian juga perilaku siswa yang pada saat online yang lain sudah ready, si anak tidak ready. Seperti itu contohnya. Baik. KPAD melihat fenomena ini justru guru yang menjadi pelaku dalam kasus perundungan. Apa yang salah? Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan memang kasus perundungan itu kan memang seperti macam kalau kita mengucapkan sesuatu tapi refleks lah, tanpa di luar kesadaran kita. Sering terjadi. Bahkan ini kan perilaku seperti ini kan terjadi di lingkungan baik di lingkungan kita sendiri ataupun lingkungan anak-anak kita, atau bahkan dari lingkungan terdekat dari anak juga dalam menyebutkan antara kakak dan adik kan kadang-kadang juga berbeda-beda. Nah, inilah yang sering kita edukasi terhadap orang tua, terhadap wali murid bahwa cara memperlakukan anak kan tidak harus dengan cara mengintimidasi anaknya kalau dalam hal mendisiplinkan, termasuk juga tenaga pendidik. Dan ini sering terjadi salah kaprah, kelepasan lah bahasa Bekasinya gitu ya, kalau itu dengan tanda kutip dengan sebutan tidak pintar, bodoh lah dan lain sebagainya gitu. Itu kan yang kadang kurang pantas. Jadi memang sebaiknya kan kalau memang ada
kekurangan atau tidak kedisiplinan dari ini kan bisa disampaikan ke wali muridnya bahwa ini si anak mengalami kekurangan sesuatu, umpamanya keterlambatan, kemudian dalam hitungan pekerjaannya kurang disiplin dan sebagainya, kan seharusnya dikomunikasikan. Ini kan mungkin bisa juga karena memang ada juga yang klarifikasi kami refleks, ada juga refleks, ada juga yang memang karena memang ini terus berulang-ulang seperti akumulasi seperti itu, Mas. Bom waktu begitu ya. Iya. Baik, Pak Aris, kalau melihat dari 5 kasus ini awalnya pihak keluarga atau orang tua murid ini melapor ke KPAD atau seperti apa temuan ini? Ada dari kebanyakan orang tua, Mas. Kebanyakan orang tua, ada juga dari orang terdekat dari orang tua yang merasa bahwa ini tidak pantas gitu. Jadi harus diberikan edukasi. Jadi memang banyak yang di kasus perundungan ini tidak untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan dari tenaga pendidik ataupun teman sebaya kasus bullying ini, tapi sifatnya untuk mengedukasi bahwa ini tidak boleh. Karena memang kalau ngomong langsung itu nanti juga dibantah ataupun malah dibalikan, makanya disampaikanlah ke KPAD. Jadi beberapa itu juga memang sifatnya tanda kutip untuk efek jera dan untuk edukasi seperti itu sih, Mas. Kalau secara langsung mengatakan dari pihak korban rasanya agak sulit ya, Pak Aris. Nah, untuk mengungkapkan akhirnya korban ini berani gitu memberanikan diri, apa yang akhirnya memang dia menyuarakan atau memang tadi sudah bom waktu karena sudah lama tertekan dengan ucapan tenaga pendidik? Iya, karena kan yang disampaikan ke kami melalui juga disampaikan ke tim psikolog kami juga anak mengalami perubahan sifat, agak murung, kemudian juga ada ciri-cirinya ciri-cirinya seperti itu. Terus ada juga yang anak minta pindah sekolah, terus ada juga yang anak minta saya mau di sekolah itu tapi tidak mau diajar oleh tenaga pendidik A gitu, seperti itulah. Jadi memang perubahan-perubahan itu kan akhirnya disampaikan lah. Mungkin karena memang juga orang tua hampir sebagian besar yang menyampaikan ke kami itu orang tua sudah menyampaikan ke kepala sekolah ataupun guru konseling, cuman memang tidak memuaskan, akhirnya diadukanlah ke kami. Tapi memang dari beberapa hal yang beberapa hal poin ketika kita mediasi ternyata memang sifatnya untuk mengedukasi. Jadi bagus juga karena memang orang tua juga sifatnya tidak masuk untuk ke ranah hukum atau dan lain sebagainya. Meskipun ada unsurnya, hanya saja memang sifatnya supaya tidak terjadi kepada anak-anak yang lain, kemudian juga supaya mengedukasi seorang tenaga pendidik agar lebih bijak dalam mengeluarkan kalimat-kalimat untuk muridnya, seperti itu. Baik. Yang dampaknya yang paling luas mental anak cukup tertekan nih ya Pak Aris. Bagaimana dari rekomendasi KPAD kepada penyelenggara sekolah atau tenaga pendidik untuk memberikan ucapan yang bijak, metode pengajaran juga yang lugas, bagaimana rekomendasi tersebut? Iya, rekomendasi kami kan jelas bahwa perlindungan anak di seluruh level pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk juga dari guru, kemudian staf sampai dengan juga lingkungan terdekat dari sekolah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk juga tempat jajannya anak itu harus memberikan rasa yang aman terhadap anak, dan disitulah sering terjadi hal-hal ketika di lingkungan sekolah tidak terjadi, biasanya di luar lingkungan sekolah terdekat itu terjadi hal bullying, kekerasan dan lain sebagainya. Itu kan juga harus diedukasi. Dan untuk tenaga pendidik seperti itu mungkin tidak bosan-bosannya kita ingatkan bahwa dalam hal pendidikan hak anak itu jangan sampai terampas. Dan baik itu secara fisik maupun mental. Jadi memang kesehatan mental anak itu biasanya itu akan hari ini menjadi korban, mungkin di kemudian hari bisa menjadi pelaku, dan itu itu yang kita khawatirkan. Betul. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Aris, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga ini menjadi perhatian bersama.
untuk sama-sama, sehat selalu Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.